Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fidel Darmanto. Saya dari kelas C6, manajemen nomor pokok mahasiswa saya 10120159. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai apa itu Ma'rifatullah. Saksikan video ini. Terima kasih. Apa itu ahamiyatul Ma'rifatullah? Mim yaitu Ma'rifatullah adalah di mana cara mengenalkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian dari Ma'rifatullah sendiri adalah di mana Ma'rifatullah adalah tata cara untuk mengenalkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam hal ini bukanlah mengenali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia mempunyai keterbatasan dan tidak mungkin melakukan hal itu, melainkan maknanya adalah pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mempertanggungjawabkan apa yang harus dilakukannya, juga mengingat konsekuensi yang akan ditimbulkan. Konsekuensi Ma'rifatullah terdiri dari 3, yaitu yang pertama, Ma'rifatullah adalah ilmu tertinggi yang harus dikuasai seseorang muslim yang akan menjalani pegangan hidup sehingga jelas tujuannya. Yang kedua, Ma'rifatullah adalah landasan spiritual manusia untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam menjalani kehidupannya. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk mengenali para nabi dan rasul untuk mempelajari cara mendekatkan diri kepada Allah, karena para nabi dan rasul lah yang diakui sangat mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri seorang Ma'rifatullah. Seorang yang Ma'rifatullah akan mengenali asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah, afi'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Metode Ma'rifatullah terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, mentadaburi dan tafakur terhadap kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya. Karena dengan melakukan hal seperti itu akan mengantarkan seseorang kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kekuasaannya dan keagungannya serta rahmatnya. Yang kedua, mengkaji ayat-ayat syar'i atau Al-Quran. Seseorang yang ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib baginya untuk memandang ayat-ayat syar'i atau Al-Quran Karim, karena tidak cukup hanya dengan melihat keagungan ciptaannya saja. At-tariq ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah. Tujuan dari At-tariq ila Ma'rifatullah adalah untuk memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mengikuti sifat mukmin, bukan orang-orang kafir. Ada 2 metode untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu metode Islam dan metode non-Islam. Metode Islam menggunakan cara yang berdasarkan dengan na'al dan akal, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi tidak sia-sia, dan peringatan Allah hanya bagi orang-orang yang berakal. Kemudian terbentuklah keimanan itu. Sedangkan metode non-Islam hanya berdasarkan dugaan dan hawa nafsu. Mereka senantiasa dalam keraguan terhadap Al-Quran dan berakibat kufur. At-tariq illa Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah, di mana melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasannya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3, yaitu terdiri dari ayat-ayat qauliyah atau firman Allah,
Al-Quran. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Yang terakhir adalah mukjizat atau sekarang tidak ada lagi. Baik, saya akan menjelaskan atau memaparkan apa itu ayat-ayat Allah yang terdiri dari 3, yaitu ayat-ayat kauliyah atau firman Allah, ayat-ayat kauniyah alam semesta, yang terakhir adalah mukjizat. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Ayat-ayat kauniyah. Dengan memikirkan alam semesta yang terbentang luas, seseorang dapat mengenal adanya Sang Pencipta dan Pengatur. Yang kedua yaitu ayat-ayat kauliyah di mana terdiri dari 3 penjelasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu perjalanan untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah biasanya panjang. Itu pun akhirnya kembali kepada ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas. Yang terakhir di mana ayat kursi yang menyebutkan 10 sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mukjizat. Mukjizat pun pernah mengislamkan para tukang sihir ataupun Fir'aun. Yang kedua yaitu keimanan para tukang sihir itu pun sangat kuat. Hanya saja sekarang ini mukjizat sudah tidak ada. Mungkin sebagai gantinya adalah kejadian luar biasa seperti keramah ataupun nah. Mukjizat pun pernah mengislamkan para tukang sihir atau Fir'aun. Mungkin sebagai gantinya adalah kejadian luar biasa seperti keramah dan maunah. Islam mengajarkan bahwa dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakanlah akal dan na'al. Akal untuk memikirkan, menggali, menganalisis dan menyimpulkan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Nakil atau bisa disebut dengan mengambil dari Al-Quran. Keduanya digabungkan sehingga mencapai hasil yang baik dan tasdik atau membenarkan ayat-ayat Allah dan akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mawani min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mawani min ma'rifatullah. Secara garis besar, terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu maradus syahwat atau berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan. Yang kedua yaitu maradus syubhat atau berbagi hal yang menimbulkan keraguan. Lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat atau penyakit syahwat sekurang-kurangnya ada 3, yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi ataupun di dunia saja. Tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tidak beriman kepadanya. Yang ketiga yaitu kezaliman, di mana mengenai kezaliman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengaku muslim sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengenal Allah dengan baik, pasti ia akan tahu tujuannya ia diciptakan ke muka bumi. Ia akan tahu untuk apa hidupnya di dunia ini dan ia mampu setiap waktu yang ia lalui semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang cukup terang, sehingga sesetengah pihak yang ekstrim berpendapat kewujudannya tidak perlu kepada dalil lantaran terlalu jelas. Dalam al-adilah ala wujudillah terdapat terdiri dari 3 dalil, yaitu adilul fitri atau dalil fitrah. Yang kedua, adilul isi atau dalil yang dapat diindra. Yang ketiga yaitu adilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Yang keempat yaitu adilul naklil atau nasyah, di mana dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan menunjuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengaku adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu adilul tarik atau dalil sejarah, di mana eksistensi Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam hingga hari ini.